Aku cuma anak tukang becak yang dinikahi pemuda kaya raya, dan aku pikir itu akhir bahagia hidupku. Sampai suatu malam, aku dengar suara suamiku sendiri di ruang kerja, merencanakan sesuatu bersama mertuaku. Sesuatu yang akan menghancurkan hidupku demi menyelamatkan mereka. Kalau orang yang paling kamu percaya, justru yang merencanakan kehancuranmu, apa yang akan kamu lakukan? Selamat datang di Jejak Lara. Silahkan klik subscribe dan berikan pendapat Anda di kolom komentar. Apa pelajaran terbesar yang bisa kita ambil setelah mendengar kisah ini nanti? Doa terbaik saya untuk Anda yang menonton, semoga setiap kesedihan Anda diganti dengan kebahagiaan yang luar biasa. Selamat mendengarkan. Namaku Dinda, dan malam ini, aku ingin cerita dari awal. Bukan cerita yang biasa kalian dengar di sinetron, tapi cerita yang benar-benar aku alami sendiri. Cerita tentang bagaimana cinta yang dulu aku kira jadi jalan keluar dari kemiskinan, justru jadi jalan menuju penghancuran diriku sendiri. Aku lahir dan besar di sebuah gang sempit di pinggiran kota. Rumah kami cuma satu petak, berdinding papan yang sudah lapuk di beberapa bagian, beratapkan seng yang kalau hujan, bunyinya seperti orkestra yang tidak pernah berhenti sepanjang malam. Bapak kerja sebagai tukang becak. Setiap pagi, sebelum ayam berkokok, dia sudah keluar rumah, menggenjot becaknya menyusuri jalanan kota yang masih gelap. Kadang dia pulang membawa penghasilan cukup, kadang dia pulang dengan wajah lelah dan kantong kosong. Ibu buruh cuci di 3 rumah berbeda di kompleks perumahan dekat rumah kami. Setiap hari aku lihat tangannya makin keriput, kulitnya makin pecah-pecah karena terlalu sering kena detergen dan air dingin. Tapi dari tangan yang keriput itu, aku bisa sekolah. Dari tangan itu juga, aku belajar arti kerja keras yang sesungguhnya. Aku anak sulung dari 3 bersaudara. Di bawahku ada 2 adik laki-laki yang masih kecil waktu itu. Sebagai anak sulung, aku merasa punya tanggung jawab lebih. Setiap pulang sekolah, aku bantu ibu momong adik-adik. Kadang juga ikut bantu-bantu di rumah tetangga yang membutuhkan tenaga ekstra, demi tambahan uang jajan yang bisa aku tabung untuk keperluan sekolah. Aku ingat betul, waktu SMA, aku pernah menangis semalaman karena tidak bisa ikut studi tur sekolah ke luar kota. Biayanya terlalu besar untuk kantong keluarga kami. Ibu memelukku waktu itu, bilang, "Dinda, suatu hari nanti, kamu akan lihat dunia lebih luas dari studi tur itu. Sabar, ja, nak." Aku tidak pernah lupa kata-kata itu. Setelah lulus SMA, aku tidak melanjutkan kuliah. Bukan karena tidak ingin, tapi karena aku tahu, biaya kuliah akan sangat memberatkan bapak dan ibu. Aku memilih langsung kerja. Aku melamar ke berbagai tempat, dan akhirnya diterima jadi pramuniaga di sebuah toko kue kecil di pusat kota, milik seorang ibu parubaya bernama Bu Sri. Toko itu tidak besar, tapi pelanggannya kebanyakan orang-orang berduit yang tinggal di perumahan elit sekitar situ. Setiap hari aku berdiri di balik etalase, melayani orang-orang yang kadang ramah, kadang memandangku seperti aku ini cuma pelayan yang tidak pantas ditatap terlalu lama. Aku tidak masalah dengan itu. Aku sudah terbiasa dipandang sebelah mata sejak kecil. Yang penting, aku bisa bawa pulang gaji setiap bulan, membantu meringankan beban bapak dan ibu. Sampai suatu sore di bulan November, hujan turun sangat deras. Jalanan di depan toko kami banjir kecil, dan orang-orang yang lewat berlarian mencari tempat berteduh. Salah satunya, seorang pemuda berjas mahal, berlari masuk ke toko kami sambil membawa tas kerja yang dilindungi jaketnya. Itu pertama kalinya aku melihat Reza. Rambutnya basah kuyup, napasnya terengah-engah, tapi begitu dia menoleh dan melihatku di balik etalase, dia tersenyum. Bukan senyum sopan santun biasa, tapi senyum yang, entah kenapa, terasa tulus. "Maaf, numpang berteduh sebentar," katanya, sambil mengusap wajahnya yang basah. "Silakan, Pak," jawabku singkat, berusaha profesional. Dia berdiri di dekat pintu selama hampir setengah jam, menunggu hujan reda. Selama itu,
Dia beberapa kali melirik ke arahku, dan aku pura-pura sibuk merapikan kue-kue di etalase, meski sebenarnya hatiku, entah kenapa, berdebar tidak karuan. Sebelum pergi, dia membeli beberapa potong kue, meski jelas-jelas dia cuma berteduh, bukan benar-benar ingin belanja. "Ini enak ya ternyata," katanya sambil tersenyum, lalu pamit. Aku pikir itu akan jadi pertemuan biasa yang terlupakan begitu saja. Ternyata tidak. 3 hari kemudian, dia datang lagi. Kali ini tanpa alasan hujan. Dia beli kue, duduk sebentar di kursi kecil dekat pintu, lalu pergi. Pola itu berulang hampir setiap 2 atau 3 hari sekali, selama hampir sebulan. Bu Sri, pemilik toko, sampai bercanda, "Dinda, sepertinya bukan kue kita yang dia incar." Aku cuma tertawa kecil, tidak berani berharap macam-macam. Aku sadar diri. Aku anak tukang becak dan buruh cuci. Dia, dari penampilannya, jelas anak orang berada. Sampai suatu hari, dia memberanikan diri bertanya, "Kamu kerja di sini terus setiap hari?" "Ipsilona, Pak," jawabku. "Nama saya Reza." "Bukan Pak, panggil saja nama," katanya, sambil tersenyum ramah. Sejak hari itu, kami mulai ngobrol lebih sering. Dia cerita soal pekerjaannya di perusahaan keluarga, aku cerita soal bapak dan ibu. Meski aku sengaja tidak terlalu detail soal betapa sederhananya hidup kami, takut dia menjauh setelah tahu kenyataan itu. 3 bulan berlalu. Reza akhirnya menyatakan perasaannya di suatu sore, tepat di depan toko yang baru saja tutup. "Dinda, aku suka kamu. Bukan cuma suka biasa. Aku serius," katanya, memegang tanganku dengan lembut. Aku menarik tanganku pelan. "Reza, kamu tahu aku siapa? Aku cuma anak tukang becak. Kita beda dunia." "Jia Mingjiling. Aku tidak peduli kamu dari mana. Aku cuma peduli kamu ada di sampingku." Kata-kata itu, entah kenapa, langsung meruntuhkan semua pertahanan yang selama ini aku bangun. Siapa yang tidak luluh dicintai setulus itu oleh seseorang yang sebenarnya bisa memilih siapa saja? Hubungan kami berjalan diam-diam selama beberapa bulan. Reza sengaja tidak buru-buru memperkenalkanku ke keluarganya. Katanya, dia ingin memastikan dulu perasaannya benar-benar serius sebelum membawa aku masuk ke dunia keluarganya yang, menurutnya, rumit. Aku baru paham betapa rumitnya itu, ketika akhirnya dia memberanikan diri membawaku makan malam bersama orang tuanya. Rumah keluarga Reza bukan rumah biasa. Itu semacam istana kecil, dengan pagar tinggi, taman rapi, dan 2 mobil mewah terparkir di garasi. Aku yang biasanya percaya diri, tiba-tiba merasa kecil sekali begitu masuk ke ruang makan mereka yang dindingnya dihiasi lukisan-lukisan mahal. Ibu Reza, yang bernama Athena, menyambutku dengan senyum yang, entah kenapa, terasa dingin sejak detik pertama. "Jadi kamu yang bikin anak saya lupa diri belakangan ini," katanya, sambil tertawa kecil yang sama sekali tidak terdengar lucu. Aku hanya tersenyum canggung, menahan sesak yang tiba-tiba muncul di dada. Bapak Reza, Pak Hartono, seorang pengusaha besar pemilik beberapa perusahaan konstruksi dan kontraktor proyek pemerintah, lebih pandai berbasa-basi. Dia menanyakan soal keluargaku, pekerjaanku, dengan nada yang terdengar ramah. Tapi entah kenapa, ada sesuatu di balik matanya yang tidak bisa aku baca dengan jelas waktu itu. Makan malam itu berlangsung canggung. Setiap kali aku bicara, Athena selalu menimpali dengan komentar halus yang menyakitkan. "Oh, kerja di toko kue ya? Lucu juga," katanya, sambil melirik ke arah Reza seolah menyampaikan pesan tersembunyi. Sepulang dari sana, di dalam mobil, aku menangis pelan. "Reza, ibumu jelas tidak suka aku." "Jia menjenggong tenggangku. Beri waktu, Dinda." Ibu memang begitu ke semua orang di awal. Nanti juga terbiasa. Aku percaya kata-katanya waktu itu. Aku pikir, waktu akan menyelesaikan semuanya.
Setahun setelah hubungan kami berjalan, Reza melamarku. Bukan lamaran mewah dengan 1000 kembang api seperti yang sering aku lihat di sosial media orang-orang kaya. Justru sederhana, di teras rumah kontrakan kecilku, sambil membawa sekuntum bunga dan cincin kecil. Aku tahu keluargamu sederhana, Dinda. Tapi justru itu yang membuatku yakin, kamu akan setia ke aku, bukan ke hartaku, katanya waktu itu. Aku menangis haru. Bapak dan ibu juga menangis. Meski di wajah mereka aku bisa lihat kekhawatiran yang tidak mereka ucapkan. Ibu sempat berbisik, Dinda, hati-hati, nak. Dunia mereka beda sama dunia kita. Aku menganggap itu cuma kekhawatiran seorang ibu biasa. Aku tidak menyangka, itu justru firasat yang kelak menjadi kenyataan paling menyakitkan dalam hidupku. Pernikahan kami akhirnya terjadi. Meski dengan resistensi besar dari keluarga besar Reza. Beberapa kerabatnya bahkan tidak datang sebagai bentuk protes. Tapi Reza teguh pada pendiriannya. Ini hidupku, Dinda. Bukan hidup mereka, katanya, menggenggam tanganku erat di depan penghulu. Hari pernikahan itu, aku pikir, adalah awal dari babak baru hidupku yang penuh kebahagiaan. Aku pikir, semua kerja keras bapak dan ibu, semua kemiskinan yang aku alami sejak kecil, akhirnya terbayar dengan cinta tulus seorang lelaki yang memilihku bukan karena harta, tapi karena hati. Aku salah besar. Sangat salah besar. 2 tahun pertama pernikahan kami berjalan cukup baik. Sejujurnya, Reza tetap manis di depanku. Meski aku mulai sadar, dia semakin sibuk dengan urusan perusahaan keluarga. Athena dan Pak Hartono juga perlahan mulai bersikap lebih ramah, meski tetap ada jarak yang tidak pernah benar-benar hilang. Aku tinggal di rumah yang mereka sediakan untuk kami, sebuah rumah cukup besar di kompleks perumahan elit, jauh berbeda dengan rumah masa kecilku yang berdinding papan. Kadang aku masih terheran-heran sendiri, melihat diriku sekarang tinggal di rumah semewah ini, setelah dulu hanya bisa memandang rumah-rumah seperti ini dari kejauhan. Tapi kemewahan itu tidak pernah benar-benar membuatku merasa nyaman sepenuhnya. Ada perasaan yang sulit aku jelaskan, seperti aku sedang tinggal di rumah orang lain, bukan rumahku sendiri. Setiap kali ada acara keluarga besar, aku selalu diminta duduk agak jauh dari meja utama. Setiap kali ada tamu penting perusahaan, aku selalu disarankan untuk tidak terlalu banyak bicara, takut salah omong dan mempermalukan keluarga. Aku menerima semua itu dengan lapang dada. Aku pikir, wajar, aku memang bukan berasal dari kalangan mereka. Aku hanya perlu bersabar, membuktikan diri, dan lama-lama mereka akan menerimaku sepenuhnya. Yang aku tidak tahu, di balik semua kesabaranku itu, ada rencana besar yang sedang disiapkan. Dan aku, tanpa aku sadari, sedang dipersiapkan untuk jadi bagian dari rencana itu. Sekitar tahun ketiga pernikahan kami, aku mulai dengar kabar dari beberapa staf rumah tangga bahwa perusahaan keluarga sedang menghadapi masalah besar. Ada proyek pembangunan infrastruktur pemerintah senilai ratusan miliar rupiah yang katanya sedang diperiksa oleh lembaga anti korupsi. Aku tidak terlalu paham soal bisnis dan hukum. Aku hanya ibu rumah tangga yang sibuk mengurus rumah. Kadang membantu sedikit urusan administrasi keluarga yang diminta Reza, seperti menandatangani beberapa dokumen yang katanya cuma formalitas rumah tangga. Aku ingat, suatu hari, Reza membawa pulang setumpuk dokumen dan minta aku menandatangani beberapa lembar. Ini formalitas administrasi rekening bersama kita, Dinda. Tanda tangan di sini saja, katanya, sambil menunjuk beberapa titik di kertas. Aku menandatangani tanpa curiga. Aku percaya penuh pada suamiku sendiri. Siapa yang menyangka, tanda tangan sederhana itu kelak jadi senjata yang digunakan untuk menghancurkan hidupku sendiri? Beberapa minggu setelah itu, aku mulai merasakan perubahan sikap di rumah. Reza semakin sering menutup pintu ruang kerjanya rapat-rapat setiap kali bicara dengan bapaknya lewat telepon. Athena juga semakin sering datang ke rumah kami, berbicara berbisik-bisik dengan Reza di ruang kerja,
yang selalu berhenti seketika begitu aku masuk membawa minuman. Aku sempat bertanya, "Reza, ada masalah apa sih? Kok belakangan ini kamu sama ibu sering rapat tertutup begitu?" Dia hanya menjawab singkat, "Urusan perusahaan, Dinda. Kamu tidak usah pikirkan, biar aku yang urus." Aku mencoba percaya. Aku pikir, mungkin memang bukan urusanku untuk ikut campur dalam bisnis keluarga besar mereka. Sampai malam itu tiba. Malam yang mengubah segalanya. Malam itu, aku baru selesai menyeduh teh hangat untuk Reza, bermaksud mengantarnya ke ruang kerja seperti biasa. Aku berjalan pelan menyusuri lorong rumah yang temaram, dan begitu sampai di depan pintu ruang kerja, aku sadar pintunya tidak tertutup rapat. Hanya terbuka sedikit, cukup untuk suara dari dalam terdengar jelas keluar. Aku mendengar suara Athena, mertuaku, berbicara dengan nada yang sangat berbeda dari nada ramah yang biasa dia tunjukkan padaku selama ini. Kalau kasus ini sampai benar-benar ke pengadilan, seseorang harus tanggung jawab. Kita tidak bisa biarkan nama keluarga ini hancur begitu saja, katanya, tegas dan dingin. Lalu suara Pak Hartono menyahut, berat dan penuh perhitungan. "Bukan aku, bukan kamu, dan jelas bukan Reza. Perusahaan ini butuh penerus. Kita perlu cari orang yang namanya bisa dikorbankan, tanpa bikin nama besar keluarga ini ikut runtuh." Aku berdiri kaku di depan pintu itu. Cangkir teh di tanganku mulai terasa berat. Jantungku berdegup sangat kencang, seolah mau meloncat keluar dari dadaku. Lalu aku dengar suara Reza. Suara suamiku sendiri. Suara yang selama ini aku percaya sepenuh hati. Suara yang dulu bilang, "Aku cuma peduli kamu ada di sampingku." "Dinda bisa jadi solusinya," katanya, pelan tapi terdengar sangat yakin. Dia yang tanda tangan sebagian dokumen administrasi rumah tangga kita selama ini. Kita bisa atur supaya sebagian transaksi proyek itu terlihat lewat rekening pribadinya. Toh dia bukan siapa-siapa di keluarga besar ini. Tidak ada yang akan curiga macam-macam ke dia. Dunia di sekitarku rasanya berhenti berputar seketika. Aku bahkan tidak bisa merasakan cangkir teh yang perlahan miring di tanganku, sampai sedikit tumpah membasahi jari-jariku. Panas, tapi aku tidak merasakan apa-apa selain kehancuran di dalam dada. Athena menyahut lagi, dengan nada ragu yang dibuat-buat, "Tapi dia istrimu, Reza. Kamu yakin dengan rencana ini?" Dan jawaban Reza, itulah yang paling menghancurkan segalanya. Justru karena dia istriku, orang-orang tidak akan curiga. Kalaupun nanti ketahuan, dia akan terlihat sebagai korban rumah tangga yang tidak tahu apa-apa, bukan pelaku sesungguhnya. Publik akan simpati padanya, bukan menyalahkan keluarga kita. Perusahaan selamat. Nama besar keluarga kita juga selamat. Aku mundur perlahan dari depan pintu itu. Langkahku nyaris tidak bersuara meski kakiku terasa lemas luar biasa. Aku berjalan ke kamar dengan tubuh gemetar. Air mata sudah menggenang tapi aku tahan mati-matian agar tidak jatuh. Takut suara isaku terdengar sampai ke ruang kerja. Malam itu, aku tidur di sebelah laki-laki yang baru saja merencanakan menghancurkan hidupku sendiri demi menyelamatkan bisnis dan nama besar keluarganya. Aku berbaring menghadap dinding, menahan napas, menahan tangis, sambil pikiranku berputar liar memikirkan langkah apa yang harus aku ambil. Esok paginya, aku berusaha bersikap seperti biasa. Aku bangun, menyiapkan sarapan, tersenyum ke Reza seperti biasa. Meski hatiku hancur berkeping-keping. Aku sadar, kalau aku menunjukkan kecurigaan sedikit saja, rencana mereka bisa dipercepat, atau bahkan aku bisa dihabisi lebih cepat lagi dengan cara yang lebih licik. Sejak hari itu, diam-diam, aku mulai mengumpulkan bukti. Setiap kali Reza minta aku menandatangani dokumen, formalitas rumah tangga, aku diam-diam memfoto seluruh isi dokumen itu sebelum menandatanganinya. Aku catat tanggal, nomor rekening, nominal, semua aku simpan rapi di sebuah folder tersembunyi di ponselku yang aku beri kata sandi khusus.
Aku juga mulai lebih peka mengamati setiap percakapan di rumah, mencatat diam-diam di buku kecil yang aku sembunyikan di antara pakaian dalam lemariku, tempat yang aku yakin tidak akan diperiksa siapapun. 2 minggu berlalu sejak malam itu. Aku hidup dalam ketakutan yang luar biasa, berpura-pura normal di depan Reza, Athena, dan Pak Hartono, sambil di dalam hati terus berdoa semoga aku bisa mengumpulkan cukup bukti sebelum rencana mereka benar-benar dijalankan. Tapi rupanya, mereka bergerak lebih cepat dari perkiraanku. Suatu pagi, 2 orang berseragam datang ke rumah kami, membawa surat panggilan resmi dari lembaga penegak hukum. Namaku disebut sebagai salah satu pihak yang harus diperiksa terkait dugaan aliran dana proyek fiktif senilai puluhan miliar rupiah. Aku ingat, tanganku gemetar hebat memegang surat itu. Reza berdiri di sampingku, wajahnya berusaha terlihat khawatir, tapi ada sesuatu di matanya yang justru terlihat tenang, seolah semua ini sudah dia perhitungkan dengan matang. "Tenang, Dinda, kita akan cari pengacara terbaik untuk membelamu," katanya, sambil memelukku di depan petugas. Pelukan itu terasa dingin sekali. Bukan pelukan seorang suami yang khawatir, tapi pelukan seseorang yang sedang menjalankan sandiwara dengan sempurna. Proses pemeriksaan berjalan cepat dan menyakitkan. Aku dipanggil berkali-kali oleh penyidik, ditanya soal rekening yang katanya digunakan untuk menampung dana proyek fiktif. Aku bahkan tidak paham istilah markup anggaran atau penggelembungan nilai kontrak yang terus mereka sebutkan. Tapi bukti-bukti dokumen yang mereka tunjukkan semuanya mengarah ke rekening atas namaku. Dengan tanda tanganku sendiri di berbagai dokumen, formalitas rumah tangga, yang dulu aku tanda tangani tanpa curiga. Media mulai mencium kasus ini. Dalam hitungan hari, namaku muncul di berbagai portal berita sebagai menantu konglomerat yang terlibat kasus korupsi proyek infrastruktur. Foto-fotoku, yang entah didapat dari mana, tersebar di media sosial dengan berbagai komentar pedas dari orang-orang yang bahkan tidak mengenalku. Aku ditetapkan sebagai tersangka. Aku, anak seorang tukang becak dan buruh cuci, yang bahkan tidak pernah sekalipun ikut campur urusan bisnis keluarga suamiku, tiba-tiba jadi pusat perhatian sebagai wajah dari sebuah skandal korupsi besar yang sebenarnya sama sekali bukan perbuatanku. Reza. Dia mulai menjaga jarak secara perlahan. Di depan wartawan, dia hanya berkata, "Saya percayakan semuanya pada proses hukum yang berlaku," dengan wajah datar, seolah dia tidak mengenal siapa aku sebenarnya. Athena dan Pak Hartono justru tampil di berbagai wawancara, berperan sebagai orang tua yang sangat kecewa pada menantu yang menyalahgunakan kepercayaan keluarga besar mereka. Mereka bahkan sempat menitikkan air mata buatan di depan kamera, yang membuat publik semakin bersimpati pada mereka dan semakin membenciku. Aku duduk sendirian di ruang tunggu kantor pengacara pertama yang aku hubungi, sebuah firma hukum besar yang direkomendasikan oleh keluarga Reza sendiri. Tapi setelah beberapa kali pertemuan, aku sadar, pengacara itu justru lebih fokus melindungi kepentingan perusahaan keluarga Reza, bukan membela diriku sepenuhnya. Aku pulang malam itu dengan perasaan hancur luar biasa. Aku duduk sendirian di kamar. Map berisi bukti-bukti yang aku kumpulkan diam-diam selama 2 minggu terakhir tergeletak di pangkuanku, sementara air mata yang selama ini aku tahan, akhirnya jatuh tanpa bisa aku bendung lagi. Aku menelepon ibu malam itu. Suaraku bergetar hebat. "Bu, aku difitnah. Aku dijadikan kambing hitam oleh keluarga suamiku sendiri." Ibu di ujung telepon terdiam cukup lama. Lalu suaranya yang lembut terdengar. "Dinda, anak ibu ini kuat. Dulu kita hidup susah, makan seadanya, tapi kamu tidak pernah menyerah untuk terus sekolah, terus berjuang. Sekarang juga, jangan menyerah, nak. Kebenaran itu, cepat atau lambat, pasti akan terbongkar." Kata-kata ibu itu, seperti setetes air di tengah gurun yang kering. Malam itu juga, aku putuskan, aku tidak akan diam saja jadi korban. Esok paginya, aku mulai mencari pengacara baru. Bukan pengacara rekomendasi keluarga Reza,
tapi pengacara yang benar-benar aku cari sendiri, tanpa ada hubungan apapun dengan keluarga itu. Aku bertemu dengan seorang pengacara muda bernama Pak Ardin, yang dikenal berani menangani kasus-kasus besar melawan pihak berkuasa. Awalnya dia ragu menerima kasusku, mengingat besarnya kekuatan keluarga Hartono. Tapi setelah aku tunjukkan seluruh bukti yang aku kumpulkan diam-diam, sikapnya berubah. "Ini bukti yang sangat kuat, Dinda," katanya, sambil memeriksa satu persatu foto dokumen dan catatan tanggal yang aku simpan rapi. "Tapi saya harus jujur, ini akan jadi pertarungan yang panjang dan berat. Keluarga Hartono punya jaringan luas, termasuk di kalangan hukum." Aku menjawab mantap, meski hatiku sebenarnya masih dipenuhi ketakutan. "Saya sudah cukup lama diam, Pak Ardin. Sekarang saatnya saya bicara, apapun risikonya." Proses hukum berjalan berbulan-bulan lamanya. Setiap sidang, aku harus menghadapi tatapan sinis dari pengunjung sidang yang sudah terlanjur percaya pada narasi media bahwa akulah pelaku utama korupsi itu. Setiap keluar dari ruang sidang, aku dihujani pertanyaan wartawan yang kadang terasa lebih menyakitkan daripada pertanyaan penyidik sendiri. Tapi perlahan, berkat kegigihan Pak Ardin dan bukti-bukti yang aku kumpulkan, fakta baru mulai terungkap ke publik. Rekaman percakapan yang aku dengar malam itu, meski tidak aku rekam secara langsung, ternyata diperkuat oleh kesaksian salah satu staf keuangan pribadi Pak Hartono, seorang pria bernama Bang Tov Ika, yang selama ini merasa tidak nyaman menjadi bagian dari kebohongan besar itu. Bang Taufika bersedia menjadi saksi kunci. Dia menyerahkan berbagai dokumen internal perusahaan yang menunjukkan, sejak awal, dana proyek pemerintah itu memang sengaja digelembungkan atas perintah langsung Pak Hartono, dengan Athena yang membantu mengatur aliran dana lewat berbagai rekening keluarga, termasuk rekening atas namaku, tanpa aku pernah tahu maksud sebenarnya. Satu persatu, kebenaran mulai terbongkar di persidangan. Jaksa penuntut menghadirkan bukti baru, menunjukkan bahwa tanda tanganku di berbagai dokumen hanyalah formalitas administratif rumah tangga yang sengaja dimanipulasi untuk terlihat seolah aku terlibat langsung dalam pengaturan dana proyek. Ahli forensik digital yang dihadirkan Pak Ardin juga membuktikan, sebagian besar transaksi mencurigakan itu diinisiasi dari perangkat milik Reza dan Pak Hartono sendiri, bukan dari perangkatku. Media yang dulu menyebutku menantu tersangka korupsi, perlahan mulai menyorot fakta baru, bahwa akulah yang sebenarnya menjadi korban rencana licik keluarga besar itu sendiri. Simpati publik yang dulu hilang, perlahan mulai kembali, meski luka yang aku rasakan selama proses itu, tidak akan pernah benar-benar hilang. Sidang demi sidang berjalan, hingga akhirnya, status tersangka dicabut sepenuhnya dariku. Nama baikku dipulihkan secara hukum. Sebaliknya, Pak Hartono ditetapkan sebagai dalang utama kasus korupsi tersebut, dan Athena ikut diseret sebagai pihak yang membantu menyembunyikan aliran dana ilegal itu. Selama proses persidangan berjalan, aku juga kehilangan banyak hal lain yang dulu aku kira akan selalu ada di sampingku. Beberapa teman arisan di kompleks perumahan elit, yang dulu sering mengajakku ngobrol dan minum teh sore, tiba-tiba menghilang begitu saja begitu namaku muncul di berita sebagai tersangka korupsi. Grup percakapan yang dulu ramai, mendadak sepi setiap kali aku kirim pesan. Bahkan beberapa saudara jauh dari pihak bapak dan ibu sempat menjauh, takut ikut terseret nama buruk yang menempel padaku. Meski mereka tahu betul aku berasal dari keluarga sederhana yang jujur sepanjang hidupnya. Hanya bapak, ibu, dan kedua adikku yang tetap setia berada di sampingku. Setiap kali sidang selesai, bapak selalu menunggu di luar gedung pengadilan. Meski usianya sudah tidak muda lagi dan kakinya sering pegal karena harus berdiri lama. Bapak tidak akan biarkan anak bapak berjuang sendirian, katanya. Setiap kali aku minta dia pulang duluan karena khawatir kesehatannya. Ibu juga selalu menyiapkan bekal makanan setiap kali aku harus menjalani pemeriksaan seharian penuh. "Makan dulu, Dinda, biar kuat menghadapi mereka," katanya, sambil menyodorkan rantang berisi nasi dan lauk sederhana yang selalu jadi comfort food bagiku sejak kecil. Di tengah kesendirian itu, aku juga menemukan satu sosok yang tidak aku duga akan begitu berarti.
seorang wartawan investigasi muda bernama Mbak Kevina, yang awalnya datang untuk mewawancaraiku demi berita, tapi lama-lama justru jadi salah satu pendukung terbesarku dalam mengungkap kebenaran. Kevina lah yang membantu menelusuri jejak digital transaksi mencurigakan itu, menghubungkanku dengan ahli forensik digital independen yang kelak jadi saksi ahli penting di persidangan. Dinda, aku percaya ceritamu. Ada yang janggal dari awal kasus ini, dan aku akan bantu buktikan itu, katanya. Waktu pertama kali kami bertemu di sebuah kedai kopi kecil, jauh dari sorotan media. Berkat bantuan Kevina dan kegigihan Pak Ardin, bukti demi bukti mulai tersusun rapi. Setiap kali ada titik terang baru, aku merasa sedikit demi sedikit, beban di dadaku mulai berkurang. Meski ketakutan akan hasil akhir persidangan tetap menghantui setiap malam sebelum aku tidur. Puncak dari semua perjuangan itu, tibalah hari yang paling menegangkan sepanjang hidupku. Sidang pembacaan tuntutan jaksa. Aku duduk di kursi terdakwa dengan jantung berdegup kencang, menunggu apakah bukti-bukti yang aku kumpulkan diam-diam cukup kuat untuk membalikkan keadaan. Jaksa penuntut umum, dengan nada tegas, membacakan satu persatu bukti baru yang ditemukan, termasuk kesaksian Bang Tov Ika, hasil analisis forensik digital dari perangkat Reza dan Pak Hartono, serta rekaman transfer dana yang menunjukkan pola aliran uang yang jelas-jelas diatur dari level manajemen atas perusahaan, bukan dariku yang bahkan tidak punya akses ke sistem keuangan perusahaan. Pengacara pihak keluarga Hartono berusaha keras membantah, membangun narasi bahwa akulah yang diam-diam mengatur semuanya demi keuntungan pribadi. Tapi setiap argumen mereka, satu persatu, berhasil dipatahkan oleh Pak Ardin dengan bukti-bukti konkret yang aku kumpulkan sejak malam aku mendengar percakapan mengerikan itu. Aku ingat betul, hari ketika hakim membacakan putusan yang membebaskanku dari segala tuduhan. Aku duduk di kursi terdakwa dengan tangan gemetar, air mata jatuh tanpa bisa aku tahan, bukan air mata sedih, tapi air mata lega yang sudah lama sekali tidak aku rasakan. Reza. Selama proses persidangan itu, dia sama sekali tidak pernah menghubungiku, apalagi membelaku secara terbuka. Setelah kebenaran terbongkar dan posisi ayahnya semakin terpojok, dia justru sibuk menyelamatkan dirinya sendiri, mencoba menjaga jarak dari kasus ayahnya agar tidak ikut terseret lebih jauh. Beberapa minggu setelah putusan pengadilan keluar, aku mengajukan gugatan cerai. Bukan dengan drama, bukan dengan teriakan atau tangisan berlebihan di depan pengadilan agama, hanya dengan satu kalimat tegas yang aku sampaikan ke Reza saat pertemuan terakhir kami. Aku bisa memaafkan banyak hal, Reza, tapi tidak untuk pengkhianatan yang direncanakan dengan sadar, demi menyelamatkan dirimu sendiri di atas penderitaanku. Dia tidak membalas apa-apa. Wajahnya menunduk, mungkin karena tidak ada lagi kata-kata yang bisa membenarkan perbuatannya. Perceraian kami diproses dengan cepat, tanpa perlawanan berarti dari pihaknya. Mungkin karena dia sendiri sudah lelah menghadapi sorotan publik yang terus mengaitkannya dengan kasus korupsi ayahnya. Sekarang, aku hidup sendiri. Bukan lagi sebagai istri konglomerat yang tinggal di rumah mewah kompleks elit, tapi juga bukan lagi anak tukang becak yang dulu serba kekurangan seperti masa kecilku. Aku hidup sebagai Dinda yang utuh, yang sudah belajar banyak dari luka paling dalam-dalam hidupnya. Dengan sisa tabungan yang aku kumpulkan sendiri selama ini, ditambah sedikit modal dari bapak dan ibu yang keras kepala ingin membantu meski kondisi mereka juga sederhana, aku memutuskan membuka usaha kecil-kecilan. Toko kue. Persis seperti tempat aku dulu bekerja sebelum bertemu Reza. Bedanya, sekarang toko ini milikku sendiri. Dibangun dari kerja kerasku sendiri, dari air mata dan luka yang aku ubah jadi kekuatan, bukan dari belas kasihan siapapun, apalagi dari harta keluarga yang dulu hampir menghancurkan hidupku. Awalnya, usahaku berjalan pelan. Beberapa pelanggan lama Bu Sri, tempat aku dulu bekerja, mulai berdatangan setelah tahu aku membuka usaha sendiri. Perlahan, dari mulut ke mulut, tokoku mulai dikenal, terutama setelah beberapa media sempat meliput kisahku sebagai korban yang bangkit dari fitnah korupsi. Aku tidak pernah menyangka
kisah pahit yang dulu hampir menghancurkan hidupku, justru jadi jalan yang membuka pintu rezeki baru bagiku. Kadang, di malam-malam sepi setelah toko tutup, aku masih menangis kalau teringat malam itu. Malam ketika aku mendengar suara suamiku sendiri merencanakan menghancurkan hidupku demi menyelamatkan orang lain yang seharusnya justru bertanggung jawab. Tapi setiap kali air mata itu jatuh, aku selalu ingat kata-kata ibu di telepon malam itu. Dinda, anak ibu ini kuat. Untuk kalian yang mendengarkan cerita ini, yang mungkin sedang merasa jadi kambing hitam dalam hidup orang lain, yang dikorbankan demi menyelamatkan kenyamanan orang yang katanya mencintaimu, dengarkan aku baik-baik. Kamu tidak harus selamanya jadi tumbal kebahagiaan orang lain. Kebenaran mungkin butuh waktu lama untuk terbongkar, tapi dia tidak pernah benar-benar hilang selamanya. Dan selama kamu masih punya keberanian untuk bicara, untuk diam-diam mengumpulkan bukti, untuk berdiri tegak meski sendirian menghadapi dunia yang seolah memusuhimu, kamu pasti akan menemukan jalanmu keluar, cepat atau lambat. Jangan pernah takut kehilangan orang yang justru rela mengorbankanmu demi kenyamanan dirinya sendiri. Karena kehilangan orang seperti itu, bukan kehilangan sesungguhnya. Itu justru jalan pembebasan, meski awalnya terasa seperti kehancuran total. Aku, Dinda, dulu cuma anak tukang becak dan buruh cuci yang hampir dihancurkan habis-habisan oleh keluarga kaya yang aku percaya sepenuh hati. Bahkan aku cintai dengan tulus tanpa pernah aku pikirkan hartanya sedikit pun. Sekarang, aku berdiri di depan toko kue milikku sendiri setiap pagi, menyambut pelanggan dengan senyum yang benar-benar tulus, bukan senyum yang dipaksakan seperti dulu di tengah keluarga yang memandangku sebelah mata. Aku berdiri dengan kepala tegak, dengan hati yang, akhirnya, benar-benar damai. Kalau kalian sedang berada di titik terendah seperti aku dulu, ingatlah satu hal, Dinda yang dulu hampir hancur karena fitnah keji orang-orang terdekatnya, sekarang bisa berdiri lagi, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Kalian juga pasti bisa. Setahun setelah toko kueku mulai stabil, aku memutuskan membuka cabang kedua, tidak jauh dari rumah masa kecilku dulu. Aku sengaja mempekerjakan beberapa perempuan dari kampung tempat aku dibesarkan, perempuan-perempuan yang situasinya dulu mirip denganku, yang berjuang menghidupi keluarga dengan keterbatasan yang ada. Salah satu dari mereka, seorang gadis muda bernama Wulan, pernah bertanya padaku, "Mbak Dinda, kok bisa sih bangkit lagi setelah dihancurkan sedemikian rupa oleh orang yang harusnya paling melindungi Mbak?" Aku hanya tersenyum waktu itu, lalu menjawab, "Karena aku sadar, Wulan, harga diriku tidak ditentukan oleh seberapa besar orang lain berusaha menghancurkannya. Harga diriku ditentukan oleh caraku bangkit setelah jatuh." Bapak dan ibu sekarang sudah pensiun dari pekerjaan lama mereka. Bapak sudah tidak lagi menggenjot becak setiap pagi. Dan ibu sudah tidak lagi mencuci pakaian orang lain. Mereka tinggal bersamaku sekarang, di rumah sederhana namun nyaman yang aku beli sendiri dari hasil kerja kerasku membangun usaha ini. Kadang, di sore hari, aku duduk bersama mereka di teras rumah, sambil menyeduh teh hangat, persis seperti kebiasaan kami dulu waktu masih tinggal di rumah papan yang atapnya berbunyi keras setiap hujan turun. Bedanya, sekarang tidak ada lagi kekhawatiran soal biaya sekolah adik-adikku, tidak ada lagi kekhawatiran soal makan apa besok. Aku juga masih berteman baik dengan Kevina, wartawan yang dulu membantuku membongkar kebenaran di balik kasus itu. Sesekali dia mampir ke toko, memesan kue favoritnya, sambil bercanda, "Dinda, kisah kamu itu masih jadi salah satu liputan investigasi paling berkesan yang pernah aku tulis." "Tentang Greza?" Aku dengar, setelah perusahaan keluarganya bangkrut akibat kasus itu, dan Pak Hartono menjalani hukuman penjara, dia pindah ke kota lain, mencoba membangun hidup baru dari nol. Aku tidak membenci dia lagi. Aku hanya kasihan, karena dia memilih menyelamatkan nama besar keluarga, dengan mengorbankan orang yang katanya paling dia cintai. "Ratna?" Aku dengar kabar terakhir, dia menjalani masa tahanan sambil menunggu proses hukum lanjutan terkait keterlibatannya menyembunyikan aliran dana ilegal itu. Aku tidak pernah sekalipun menjenguknya. Bukan karena dendam,
Tapi karena aku memilih menghabiskan waktu dan energiku untuk hal-hal yang benar-benar membangun hidupku ke depan, bukan untuk masa lalu yang sudah selesai. Malam ini, sambil menutup toko dan menghitung hasil penjualan hari ini, aku merenung. Perjalanan hidupku memang penuh liku, penuh air mata, bahkan pernah nyaris hancur total karena fitnah keji dari orang yang paling aku percaya. Tapi dari semua luka itu, aku belajar satu hal paling berharga, bahwa keberanian untuk bicara, keberanian untuk mencari kebenaran, dan keberanian untuk bangkit meski sendirian, adalah kekuatan terbesar yang dimiliki setiap perempuan, termasuk kalian yang sedang mendengarkan cerita ini. Jangan pernah biarkan siapapun, sekaya apapun mereka, sekuat apapun pengaruh mereka, membuatmu merasa layak dijadikan tumbal demi kenyamanan hidup mereka. Kamu berharga, dengan atau tanpa pengakuan dari orang-orang yang justru mengkhianatimu. Terima kasih sudah menemani cerita hidupku malam ini. Sampai jumpa di kisah jejak Lara selanjutnya.